Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai optimum dari permasalahan program linear dengan menggunakan metode garis lidik dan gradien. Metode gradien adalah suatu metode yang secara langsung menggunakan gradien. Dengan metode gradien, akan langsung dapat kita tentukan titik pojok yang menyebabkan suatu fungsi tujuan memiliki nilai optimum. Syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, semua gradien fungsi tujuan dan kendalanya harus negatif. Kedua, tanda ketaksamaannya harus sama semua. Ketiga, banyaknya kendala bisa lebih dari 2. Dan yang terakhir, dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y dengan X lebih dari sama dengan 0. Oke, sekarang kita coba masuk ke contoh soal. Sebelum masuk ke contoh soal, kita harus paham dulu konsep dasar dari gradien persamaan garis. Nah, gimana konsepnya? Jadi, konsepnya itu adalah AX tambah B sama dengan C. Dengan A dan B ini adalah koefisien dari si X dan si Y. Sehingga bisa kita tulis gradien sama dengan negatif nih, X. Koefisien dari si X-nya dinegatifkan, jadi koefisien X per koefisien Y, sehingga bisa kita tulis lebih mudah lagi menjadi min A per B atau negatif koefisien X dibagi koefisien Y. Kemudian langsung saja kita masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi kendalanya X tambah Y kurang dari sama dengan 480 dan fungsi kendala 3X tambah Y kurang dari sama dengan 720 dan X serta Y-nya ini sama-sama lebih dari sama dengan 0. Nah, fungsi tujuannya juga diketahui nih. Fxy sama dengan 200x ditambah 150y. Kemudian kita masukkan saja fungsi-fungsi tadi ke konsep dasar gradien. Sehingga yang pertama, x tambah y kurang dari 480 sama dengan min 1 per 1, karena koefisien dari x-nya 1, kita negatifkan menjadi min 1, dan koefisien dari y-nya 1, sehingga min 1 dibagi 1, dan hasilnya gradien. Yang pertama atau M1 adalah negatif 1. Kemudian yang kedua, fungsi kendala yang kedua, 3x tambah y kurang dari sama dengan 720. Karena koefisien dari x-nya adalah 3, maka kita negatifkan menjadi min 3 dibagi koefisien dari y 1, sehingga jadi min 3 per 1, sehingga M2 sama dengan min 3. Dan yang ketiga, fungsi tujuannya 200x per 150y. 200-nya kita negatifkan menjadi min 200 dibagi dengan koefisien y 150, sehingga negatif 200 per 150, dan bisa kita sederhanakan menjadi negatif 4 per 3 atau didesimalkan menjadi negatif 1,3. Nah, setelah kita tahu nih gradien dari masing-masing fungsi, maka kita bisa buat garis bilangan untuk menentukan apakah kita akan menggunakan titik pojok atau dengan titik potong. Nah, kita lihat yang paling kiri M2 min 3. Kemudian gradien fungsi tujuannya negatif 3, negatif 1,3 ada di tengah, dan yang di kanan itu M1 dengan nilainya negatif 1. Nah, karena gradien fungsi tujuannya ada di tengah, ada di antara M1 dan M2, maka yang kita gunakan adalah titik potong. Kemudian untuk titik potongnya ini kita harus nyari dulu nih. Gimana cara nyarinya? Kita bisa gunakan metode eliminasi dan substitusi. Karena nilai optimumnya ada di tengah, kita berarti harus nyari titik potong sekali lagi ya. Maka kita gunakan metode eliminasi saja. Yang pertama, x tambah y sama dengan 120. Kita eliminasikan dengan fungsi yang kedua, 3x tambah y sama dengan 720. Nah, kita hilangkan y-nya di sini, sehingga kita bisa ketahui nilai x. 480 kurang 720 sama dengan negatif 240. Y dikurangi y hilang, karena sama-sama 1 koefisiennya, dan x dikurangi 3x sama dengan min 2x, dan min 2x hasilnya sama dengan 240. Sehingga min x sama dengan min 120 dan x adalah 120. Karena x yang sudah diketahui 120,
maka kita substitusikan sehingga ke salah satu Metode garis kita lidik substitusikan, adalah kita sebuah metode yang substitusikan umum ke digunakan salah dalam program linear satu untuk menentukan nilai fungsi optimum dari suatu persoalan linear. kendalanya sehingga y-nya bisa diketahui. X tambah y sama dengan 480 sehingga y itu sama dengan 480 dikurangi 120. Hasilnya y adalah 360. Nah, ketemu tuh titik potongnya 120,360. Nah, kita masukkan saja titik potong yang tadi ke fungsi tujuan. Jadi 200 dikali dengan titik potong X yakni di koordinat 120 ditambah dengan 150 di koordinat titik potong Y yakni di koordinat 360, sehingga 200 kali 120 sama dengan 24.000 dan 150 dikali 120 sama dengan 54.000, sehingga 24.000 ditambahkan dengan 54.000 sama dengan 78.000. Nah, 78.000 ini adalah nilai maksimum yang dicari tadi. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Kang Ajib, sekarang kita akan melanjutkan metode dengan menggunakan metode garis lidik. Metode garis lidik adalah sebuah metode yang umum digunakan dalam program linear untuk menentukan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Dalam program linear terdapat sebuah fungsi linear yang disebut fungsi objektif atau fungsi tujuan yang biasanya ditulis dalam bentuk z sama dengan ax ditambah by atau fx, y sama dengan ax ditambah by. Dalam program linear juga terdapat sebuah sistem pertidaksamaan linear yang disebut syarat atau batasan yang disebut juga kendala. Langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum dengan metode garis lidik. Yang pertama, menggambar himpunan dari batasan-batasan atau kendala yang diberikan pada sistem koordinat Kartesius. Yang kedua, menentukan titik-titik atau titik-titik pojok dari himpunan penyelesaian nilai optimum terletak pada titik ekstrim. Yang ketiga, tentukan persamaan garis lidik awal dari fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Jika fungsi objektif adalah z sama dengan ax ditambah by atau fxy sama dengan ax tambah by, maka sebagai persamaan garis lidik awal adalah ax tambah by sama dengan z, z adalah bilangan sembarang. Untuk mempermudah, ganti z menjadi ab sehingga persamaan garis lidik awal adalah ax tambah by sama dengan ab. Yang keempat, tarik garis yang sejajar dengan persamaan garis lidik awal dan harus melalui titik-titik ekstrim atau titik-titik pojok. Garis paling kanan untuk A lebih dari 0 atau paling atas untuk B lebih dari 0 adalah garis yang melalui titik maksimum. Artinya, titik maksimum adalah titik yang dilalui oleh garis paling kanan jika A bernilai positif atau paling atas jika B bernilai positif. Sebaliknya, titik minimum adalah titik yang dilalui oleh garis paling kiri jika A bernilai positif atau garis paling bawah jika B bernilai positif. Jika A kurang dari 0 atau B kurang dari 0, maka berlaku sebaliknya. Dan yang terakhir, untuk menentukan nilai optimum, nilai maksimum atau nilai minimum, masukkan nilai dari variabel yang sudah didapat, X dan Y, ke dalam fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang akan diselesaikan dengan metode garis lidik. Nah, di sini kita sudah punya contoh soalnya. Berapakah nilai maksimum dari fxy sama dengan 2x plus 3y pada daerah yang dibatasi oleh 2x plus y kurang dari sama dengan 9, x plus 3y kurang dari sama dengan 12, dengan x-nya lebih dari 0 dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya adalah pertama kita harus gambar dulu daerah penyelesaian dari syarat-syarat yang diberikan. Pertama, kita gambar dulu nih titik potong dari sumbu X dengan cara Y-nya kita nolkan dulu. Sehingga dari 2X plus Y sama dengan 9 bisa kita tulis 2X plus 0 sama dengan 9. Nah, berarti 2X-nya kan sama dengan 9 tuh. Maka X-nya berarti sama dengan 9 per 2. Jadi titik potong sumbu X-nya bisa kita tulis 9 per 2, 0. Itu titik potong untuk sumbu X. Kemudian untuk titik potong sumbu Y dari persamaan tadi adalah X-nya kita nolkan dulu. Kemudian
Setelah X-nya dinolkan, terlihat kan tuh 2 dikali 0 sama dengan 0 tambah Y-nya berapa? 9. Sehingga ya dari Y-nya atau titik potong sumbu Y-nya bisa kita tulis 0,9. Nah, hubungkanlah titik 9 per 2,0 dan 0,9. Maka didapat gambar persamaan garis 2X ditambah 3Y sama dengan 9. Untuk mengetahui arah arsiran, kita bisa coba nih pakai arsiran uji titik. Dengan cara di titik O-nya kita ganti semua koefisien dari X dan Y-nya menjadi 0. Sehingga 2X tambah 3Y menjadi 2 dikali 0 tambah 3 dikali 0 kurang dari sama dengan 9. Sehingga 0 kurang dari sama dengan 9. Nah, ini benar atau salah? Ternyata benar. Kalau benar, maka arsirannya kita arsir ke arah koordinat 0,0. Nah, lanjut. Kita gambarkan juga persamaan garis dari fungsi kedua. Nah, X tambah 3Y sama dengan 12 kan. Maka kita tulis titik potong sumbu X-nya, kita nolkan dulu Y-nya. Sehingga X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 12. Sehingga X-nya sama dengan 12. Jadi titik potong sumbu X-nya di koordinat 12,0. Dan titik potong sumbu Y-nya X-nya yang kita nolkan. Sehingga 0 tambah 3Y sama dengan 12, 3Y sama dengan 12, maka Y-nya adalah 12 per 3 atau sama dengan 4 kan. Jadi titik potong sumbu Y-nya ada di 0,4. Nah, kita hubungkan yang titik 12,0 dan 0,4. Maka setelah kita hubungkan, akan didapat gambar persamaan garis X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, untuk menentukan arsiran, kita coba lagi nih pakai uji titik di koordinat 0,0. Kita masukkan 0,0 jadi koefisien si X dan si Y. Dan ternyata setelah dimasukkan nih, aslinya benar. Jadi hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan 12. Maka arsirannya pasti mengarah ke daerah 0,0 atau ke koordinat 0,0. Nah, kemudian langkah kedua adalah karena fungsi objektifnya adalah Z sama dengan F X Y, fungsi tujuannya sama dengan 2X plus 3Y, maka persamaan garis selidik awalnya adalah 2X plus 3Y sama dengan 6. Gambarkan garis selidik dengan langkah-langkah seperti di atas tadi. Nah, titik potong sumbu X. Langkah kedua, karena fungsi objektifnya adalah Z sama dengan Fxy sama dengan 2X ditambah 3Y, maka persamaan garis selidik awalnya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 6. 6 ini diperoleh dari 2 dikali 3. Selanjutnya, gambarkan garis selidik dengan langkah-langkah seperti di atas. Kita membuat titik potong menggunakan uji titik 0. Pada sumbu X, Y menjadi 0. 2X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6, X sama dengan 3. Jadi titik potong pada sumbu X sama dengan 3,0. Titik potong pada sumbu Y, X-nya menjadi 0. Menjadi 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 2. Jadi titik potong sumbu Y sama dengan 0,2. Hubungan titik 3,0 dan 0,2 didapat dari gambar persamaan garis selidik awal, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Langkah ketiga, gambar garis yang sejajar dengan garis selidik awal dan melalui titik-titik ekstrim. Titik-titik ekstrim atau titik-titik pojok adalah titik O, A, B, dan C. Garis yang paling kanan A lebih dari 0 atau garis yang paling atas B lebih dari 0 adalah garis yang melalui titik-titik maksimum. Berdasarkan gambar, titik maksimumnya adalah titik potong antara garis 2X ditambah 3Y sama dengan 9 dengan garis X ditambah 3Y sama dengan 12 pada titik B. Untuk mengetahui koordinat titik B, lakukan eliminasi sebagai berikut. 2X ditambah Y sama dengan 9 dan X ditambah 3Y sama dengan 12. Di mana yang 2X ditambah Y sama dengan 9 dikali 3 menjadi 6X ditambah 3Y sama dengan 27. Dikurangi X ditambah 3Y sama dengan 12, hasilnya menjadi 5X sama dengan 15, X sama dengan 3.
X-nya sudah diperoleh 3, lalu kita substitusi X ditambah 3Y sama dengan 12, X-nya menjadi 3. Menjadi 3 ditambah 3Y sama dengan 12, 3Y sama dengan 9, Y sama dengan 3. Nilai X dan Y-nya sudah kita peroleh, yaitu 3,3, maka titik potongnya adalah 3,3. Lalu masukkan titik 3,3 ke dalam persamaan fungsi sasaran, yaitu f xy sama dengan 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 3 kali 3 sama dengan 15. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.